Hai sahabat cafe, jumpa kembali di Machine Learning Cafe. Kali ini kita akan membahas mengenai teori bias untuk machine learning. Ada yang masih ingat? Coba kita dengar dulu apa ya kata bias. Katanya, bias bisa memprediksi kemungkinan sahabat cafe memesan kue di ML Cafe jika memesan kopi. Intinya bias mengemukakan bagaimana cara menemukan suatu probabilitas saat kita sudah tahu persis probabilitas yang lain. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ingat-ingat dulu ya beberapa terminologi dalam probabilitas. Yang pertama adalah marginal probability. Ini merupakan probabilitas dari suatu event atau suatu peristiwa yang tidak bergantung pada hasil keluaran variabel random lain. Misalnya probabilitas dari A. Contoh di sini adalah probabilitas memesan kue terlepas dari kondisi lain. Yang kedua adalah joint probability. Adalah probabilitas dari dua atau lebih kejadian yang bersamaan. Probabilitas A dan B dari dua random variable yang dependent atau saling tergantung. Misalnya di sini adalah probabilitas dari memesan kue dan kopi secara bersamaan. Yang terakhir adalah conditional probability, yaitu probabilitas dari suatu peristiwa atau kejadian dengan diberikan kondisi hal lain. Misalnya P, A diberikan adanya B. Ini berarti probabilitas memesan kue dengan syarat memesan kopi. Nah, teori bias ini menghitung conditional probability tanpa harus mengetahui joint probability. Mari kita kenali terminologi yang umum digunakan dalam teori bias. Yang mau kita cari di sini adalah posterior probability atau P A diberikan B. Berarti probabilitas A benar jika kondisi B juga benar. Nah, kadang PB diberikan A ini disebut dengan likelihood, yaitu probabilitas B benar dengan syarat A juga benar. Lalu PA kita sebut dengan prior probability atau kondisi probabilitas A benar. Nah, PB ini disebut dengan evidence atau probabilitas B benar. Kadang pada kebanyakan kasus kita tidak memiliki akses langsung ke evidence ini. Nah, kita sudah tahu kan gambaran umum mengenai teori bias. Intinya, teori bias memberikan cara menghitung probabilitas dari hipotesis berdasarkan prior probability, probabilitas dari mengobservasi data diberikan hipotesis dan data sendiri. Lalu bisa nggak kita gunakan untuk kasus machine learning? Ya, jadi dalam machine learning biasanya model atau algoritma machine learning merupakan hipotesis mengenai hubungan data, misalnya hubungan antara input dan output. Dalam prakteknya, aplikasi machine learning berkutat antara melakukan testing dan analisa dari berbagai model atau hipotesis pada dataset yang diberikan. Ya, kita berkutat di sana. Dan bias menyediakan model probabilistik untuk menggambarkan hubungan antara data dan hipotesis atau model. Karena teori bias bisa menghitung probabilitas dari hipotesis atau model berdasarkan prior yang diberikan dan probabilitas dari mengobservasi data dengan hipotesis atau model itu. Jadi, teori bias ini sangat berguna untuk aplikasi machine learning. Yuk kita lihat satu kasus di ML Cafe. Jika pelayan ML Cafe memberikan suatu kue, nah ini kue ini, tapi kita tidak tahu ini kue apa ya. Kita mau mengklasifikasi dengan
teori bias nih. Apa jenis kue tersebut? Apakah itu kue lemon cake atau strawberry cake atau chocolate cake? Nah, bagaimana kita mengklasifikasi dengan Bayes theorem? Nah, kasus klasifikasi dari predictive modeling bisa kita frame dengan menghitung conditional probability dari suatu kelas dengan diberikan sampel data. Kalkulasi ini bisa kita hitung untuk tiap kelas yang ada dalam kasus kita, dan ditentukan mana probabilitas paling besar di kelas mana ya probabilitas yang paling besar diberikan input data kita. Nanti jadi kita bisa tahu nih, jika diberikan kue ini kira-kira dia masuk ke tipe kue apa ya. Kita bisa hitung dengan Bayesian. Tapi sayangnya untuk menghitung klasifikasi Bayes ini ada masalah nih, karena likelihood-nya biasanya tidak bisa tersedia kecuali kita punya sampel yang banyak sekali untuk mengestimasi distribusi probabilitas dari ini likelihood ya. Karena tidak punya cukup sampel yang berepresentasi. Karena itu, aplikasi teori Bayes menjadi tidak memungkinkan jika jumlah variabel atau fiturnya semakin kompleks. Jadi bagaimana solusinya? Solusi untuk menggunakan Bayes dalam model klasifikasi adalah dengan menyederhanakan kalkulasi. Teori Bayes mengasumsikan bahwa tiap input variabel itu bergantung dengan variabel lain. Nah, ini dia menyebabkan perhitungan kita menjadi kompleks dan rumit. Kita bisa menghilangkan asumsi ini dan menganggap jika tiap input variabelnya independen atau tidak bergantung satu sama lain. Kita sebut pendekatan naive ini dengan naive Bayes. Naive Bayes atau penyederhanaan dari teori Bayes ini secara umum digunakan untuk kasus klasifikasi dengan predictive modeling. Jadi bagaimana ya perhitungan dengan naive Bayes? Data yang kita dapatkan atau X ini itu biasanya terdiri dari fitur-fitur set of feature vector nih. X terdiri dari X1, X2, X3 dan sampai Xn. Perbedaannya pada naive Bayes, kita mengasumsikan untuk distribusi ini tiap fiturnya tuh independen, sehingga kita menghitung Px diberikan kelas untuk tiap fiturnya secara terpisah dan digabungkan hasilnya. Karena Px ini konstan untuk tiap kalkulasi dari input yang diberikan, kita bisa menghilangkan Px ini. Yuk kita sekarang lihat contoh kasusnya. Misalnya tadi kan kita dikasih sama pelayan ML Cafe kue ini ya. Nah, kue ini tuh ada fitur-fiturnya. Kita lihat di kuenya tuh ada strawberry, terus kuenya itu vanilla sponge cake. Terus pas kita makan, rasanya fresh ya. Nah, dari fitur-fitur kue yang dikasih itu, kita bisa hitung probabilitas adanya fitur untuk tiap kelas cake yang ada. Kan tadi kita punya 3 kelas cake ya. Kita hitung yuk satu-satu ya. Dengan teori naive Bayes classifier. Pertama, untuk lemon cake dengan fitur-fitur ini kita hitung satu-satu. Misal untuk strawberry untuk lemon cake kayaknya rendah ya. Terus dengan adanya sponge vanilla cake untuk lemon cake, ya mungkin dia kadang pakai sih untuk lemon cake. Lalu rasanya fresh, probabilitasnya tinggi nih karena lemon cake itu rasanya fresh. Lalu kita hitung untuk kelas yang kedua, strawberry cake, ada strawberry. Nah, ini probabilitasnya tinggi karena ya udah hampir pasti kalau strawberry cake ada strawberry-nya. Lalu pakai vanilla sponge cake, ini juga
probabilitasnya tinggi karena kebanyakan strawberry cake pakai vanilla sponge cake dan rasanya fresh udah pasti. Lalu untuk chocolate cake dia pakai strawberry cake, kayaknya rendah ya karena kebanyakan biasanya chocolate cake nggak pakai buah atau enggak paling pakai cherry kayak untuk black forest. Lalu pakai sponge cake enggak karena biasanya dia chocolate cake. Lalu jadi probabilitasnya rendah dan rasanya juga nggak terlalu fresh. Setelah kita hitung, kita memiliki probabilitas atau posterior probability untuk tiap-tiap kelas yang ada di kasus. Lalu ternyata probabilitas tertinggi dari input kita adalah 0,92 yang merujuk pada cake, pada strawberry cake. Jadi kelas dari data kita adalah kita bisa mencari yang maksimum. Kita bisa mengassign kelas yaitu strawberry cake. Tapi pada kenyataannya masih ada masalah lagi pada kenyataan. Karena asumsi tersebut jarang kita temukan di data sebenarnya. Fitur-fitur atau atribut ini tidak berinteraksi. Karena masalah kita di likelihood, maka kita perlu model yang bisa menghitung PX diberikan kelas ini dengan generative model. Generative model ini menspesifikasi random process yang mengenerate atau menghasilkan data. Cara kita menspesifikasi generative model untuk tiap label inilah yang merupakan kunci utama untuk Bayesian training. Secara umum memang rumit, tapi kita bisa menyederhanakan asumsi-asumsi model ini. Bicara soal simplifikasi, balik lagi ke naive Bayes. Jika kita lagi-lagi membuat asumsi yang naif untuk generative model pada tiap label, kita bisa menemukan perkiraan kasar dari generative model dari tiap kelas, sehingga bisa dilanjutkan ke klasifikasi Bayesian. Nah, ada beberapa tipe classifier naive Bayes yang bergantung pada generative model yang kita gunakan di data kita. Nah, jadi tipe-tipe naive Bayes itu bergantung pada generative model yang kita gunakan. Yang pertama adalah Gaussian naive Bayes. Pada tipe ini asumsinya adalah data dari tiap kelas atau label diambil dari distribusi Gaussian. Nah, ini adalah kurva dari Gaussian, di mana kita sekarang punya resep baru nih untuk menghitung likelihood ya, atau PX diberikan kelas untuk tiap poin data. Sehingga jika kita sudah mendapatkan likelihood, kita bisa cepat menghitung posterior probability untuk tiap kelas, sehingga kita bisa menentukan kelas mana yang paling memungkinkan dari data yang diberikan. Contoh lain adalah multinomial naive Bayes, di mana fitur-fitur diasumsikan dari distribusi multinomial. Distribusi multinomial mendeskripsikan probabilitas dari frekuensi atau jumlah kemunculan pada beberapa kategori atau kelas. Jadi multinomial naive Bayes ini biasanya sesuai untuk fitur-fitur yang merepresentasikan jumlah. Salah satu aplikasi dari multinomial naive Bayes adalah klasifikasi teks. Di sini fitur-fiturnya berkaitan dengan jumlah kata atau frekuensi kemunculan kata dalam dokumen yang kita mau klasifikasi. Karena korpus kata itu bisa menunjukkan bagaimana sih kita mengklasifikasi dokumen ke kategori yang diberikan. Nah, sebagai penutup, catatan penting dari formula Bayesian untuk machine learning secara alami menyediakan output yang probabilistik. Untuk klasifikasi misalnya bisa kita dapatkan posterior probability untuk kelas pertama, kelas kedua, dan seterusnya dari data input yang diberikan. Jadi jika kalian mau mengestimasi uncertainty atau keyakinan dari si classifier itu Bayesian machine learning seperti ini. Nah, pembahasan kita mengenai Bayes. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa jadi pelanggan setia.